Saya di dalam mengajar baik S1, S2 dan S3 memperkenalkan jenjang kualifikasi kompetensi pembelajaran, kompetensi keilmuan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus menguasai, memahami konsep. Ini yang pertama. Bapak Ibu harus menguasai, memahami konsep. Jadi banyak nanti akan kita bicarakan konsep-konsep yang Bapak Ibu harus paham. Misalnya apa itu paradigma, apa itu perspektif, apa itu teori, apa itu variabel, apa itu pendekatan, apa yang dimaksud dengan analisis kuantitatif, kualitatif. Ini konsep-konsep banyak yang harus kita memang ketahui. Nah, konsep-konsep ini akan kita ketahui kalau kita pelajari. Jadi saya minta tolong nanti Bapak Ibu memang di samping saya berikan literatur, Bapak Ibu juga mencari literatur yang Bapak Ibu bisa pelajari. Karena saya percaya kita tidak bisa menguasai, memahami konsep kalau kita tidak pelajari. Karena ini adalah bidang ilmu. Ya. Jadi sudah ada target belajar. Sudah ada target belajar. Dan target belajar saya, Bu, kalau S1 itu saya sampaikan, kalau Anda mau berhasil, Anda harus baca selama 4 tahun kuliah di UIN, Anda harus baca minimal 1000 buku. Minimal 1000 buku. Kita baca 1000 buku artinya kita baca tiap hari. Kita membaca 1 buku tiap hari berkaitan dengan bidang keilmuan kita. Nah, untuk mata kuliah target saya sebelum kita masuk di kelas, minimal mahasiswa S1 baca 1 buku. Jadi kalau 16 pertemuan 1 semester, minimal mahasiswa S1 itu baca 16 buku. Nah, kalau S2 berapa? S2 biasanya kelipatan 2-nya, S3 biasanya kelipatan 3-nya. Jadi satu mata kuliah paling sedikit Bapak harus baca minimal 1 buku 1 pertemuan. Jadi 16 buku. 32 sampai kelipatan 3-nya lagi. Ya. Ini Pak cara membangun kompetensi keilmuan, bahwa itu nanti kita lakukan. Alhamdulillah. Kalau tidak, ini saya berikan dulu bahwa untuk memang kalau kita mau membangun kompetensi keilmuan itu kita harus belajar. Ya. Kita harus belajar. Belajar tingkatan pertama itu harus memahami konsep. Apa itu komunikasi? Apa itu dakwah? Jenjang-jenjang komunikasi ada berapa? Sistem komunikasi ada berapa? Level komunikasi ada berapa? Tradisi komunikasi ada berapa? Teori-teori komunikasi itu ada apa saja? Itu memang harus kita tahu dan bisa kita tahu kalau kita pelajari. Ya. Nah, ini yang saya ajarkan jenjang meningkatkan kompetensi itu. Pertama kita harus menguasai konsep. Memahami konsep. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki kemampuan analisis, menganalisis. Kalau tadi menguasai konsep, mendeskripsikan konsep, itu pada jenjang S1, maka kemampuan menganalisis itu wajib bagi jenjang S2. Wajib bagi jenjang S2. Jadi kalau anak S2, masih S2 tidak punya kemampuan menganalisis, hanya kemampuan mendeskripsikan konsep, kemampuan mendeskripsikan fenomena, kemampuan mendeskripsikan permasalahan, tidak mampu menganalisis, maka biasa kalau saya menguji mengatakan ini tesis dibuat oleh mahasiswa S2 tapi rasa S1. Karena cuma deskripsikan saja. Jadi ini kita sudah mulai kemampuan menganalisis. Kemampuan menganalisis di situ bagaimana kita menggabungkan konsep, bagaimana kita menguraikan konsep, bagaimana kita menambah, mengurangi, melihat kelebihan kekurangannya, bagaimana kita bisa mensinergikan konsep. Ya. Nah, jadi kemampuan analisis itu sudah harus bekerja.
ya. Itu pada mahasiswa S2 wajib. Pada mahasiswa S1 itu sekunder, ya. Tentu saja bagi mahasiswa S2 dia harus punya kemampuan menguasai konsep sekaligus kemampuan menganalisis. Berarti dua kemampuan dia harus miliki. Yang ketiga, kemampuan mengkonstruksi ide, mengkonstruksi gagasan. Ini primary bagi mahasiswa S3 atau tingkat S3. Kemampuan mengkonstruksi ide, melahirkan novum, melahirkan ide-ide baru, konsep-konsep baru. Ini keahlian primerinya S3. Sekunderinya S2. Jadi wajib bagi Bapak punya kemampuan menguasai konsep secara deskriptif, kemampuan menganalisis, dan kemampuan membangun ide, membangun konsep, membangun gagasan. Karena Bapak Ibu ini nanti punya tanggung jawab sebagai problem solver. Ilmuwan-ilmuwan yang mampu memberikan solusi, mampu memberikan alternatif, mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan bidang ilmu kita. Ya, jadi ini sudah mulai ini dikembangkan, Pak. Nanti proses pembelajaran kita di kelas itu nanti saya arahkan bukan cuma menguasai konsep analisis, tapi juga nanti bagaimana kita sudah belajar membangun dan mengkonstruksi ide gagasan. Sehingga nanti pada saat Bapak Ibu menyusun disertasi itu sudah mudah, karena kerangkanya itu sudah saya berikan. Bukan karena ini mata kuliah metodologi, bukan. Memang mata kuliah lain juga saya ajarkan, misalnya mata kuliah etika media, saya juga pakai model itu. Model pembelajaran mengkonstruksi ide, mengkonstruksi gagasan. Model pembelajaran level 3. Saya sebut mahasiswa model pembelajaran level 3. Dalam membuat makalah, dalam bertanya, dalam menjawab, dalam berdiskusi, kita pakai level kompetensi keilmuan level 3. Ya, jadi jangan level deskriptif. Analisis sedikit, kemudian berikan alternatif, berikan solusi. S3 terlalu banyak bertanya, jadinya S1. Terlalu banyak menghafal, jadinya S1. Terlalu banyak bingung, jadinya S1. Kalau bukan levelnya Bapak memberi solusi, siapa lagi? Nah, cuma orang kuliah sampai S3. Profesor. Profesor bukan kuliah. Itu jenjang ketiga. Dan bawa terus spirit itu nanti Bapak sampai selesai. Sampai nanti kita menyandang gelar menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang doktor, karena kita punya kualifikasi, mampu mengkonstruksi ide, mengkonstruksi gagasan, menjadi problem solver di tengah masyarakat. Jangan menjadi problem maker. Yang keempat, aplikasi. Ya, aplikasi. Bagaimana kita bisa menerapkan ide-ide, gagasan-gagasan itu pada bidang kita, pada lingkungan kita, pada tempat di mana kita mengabdi, dimanapun kita berada. Jangan kita jadi ilmuwan hanya teori, pintar bicara, tidak bisa bekerja, tidak ada hasilnya. Aplikasi. Pintar konsep. Jadi kita harus bisa aplikasi. Yang keempat, pengembangan. Pengembangan yang kelima itu Pak, pengembangan. Antara aplikasi dan pengembangan boleh ditukar atau digabung boleh. Pengembangan itu kalau kita sudah punya konsep-konsep berpikir, silakan Bapak menyesuaikan, membuat ijtihad baru dengan masalah-masalah baru yang kita temui. Dan kita sudah berani berpendapat, kita sudah berani mengemukakan ide kita, mengemukakan solusi-solusi kita. Ya. Jadi Pak, setiap saya mengajar selalu saya bikin konsep, selalu saya bikin definisi, saya bikin buku, selalu saya bikin model, bikin definisi. Pengertian komunikasi menurut saya apa? Definisi teknologi komunikasi apa? Definisi etika apa? Kita sudah harus berani. Keberanian muncul dari sebuah kompetensi, bukan keberanian karena
kita tanpa pertimbangan, tapi keberanian karena kita yakin kita sudah punya kompetensi. Nah Bapak Ibu, kalau kita tidak sadar ini adanya kompetensi yang harus kita pahami, maka kita dalam belajar itu tidak ada tujuan, tidak ada arah. Misalnya kita berdiskusi, kita bikin makalah, tujuannya harus ada temuan. Nanti ada tugas Pak, Bapak Ibu membuat makalah. Tujuannya itu harus level 3, membangun, mengkonstruksi ide. Bukan sekedar kita mengumpulkan pendapat-pendapat baru kita presentasi. Berarti kita level 1. Kenapa saya berikan ini dari awal? Karena budaya akademik, budaya keilmuan, culture akademik itu yang memang kita mau lakukan selama kita kuliah. Sehingga produknya, kalau culture sudah ada, produknya itu nanti akan sesuai itu. Yang susah kalau tidak dibangun culture, kita mau langsung produk baru, dari mana datangnya itu produk? Kalau kita tidak mengkondisikan, kita tidak membangun kerangkanya. Saya selalu sampaikan ini supaya dari awal kita nanti mampu menyesuaikan level yang saya masukkan dalam proses pembelajaran kita, pertemuan kita. Dan output karya-karya kita, cara kita bertanya, cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita menjawab, itu harus level 3. Tidak boleh level 2 atau level 1. Level 2 oke lah, level 1 jangan. Oke Pak, jadi ini mengenai kompetensi keilmuan. Ada menguasai konsep, analisis, mengkonstruksi ide, aplikasi, pengembangan. Ada 5.